Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Ya. Jadi hari ini kita ke Eropa. Jadi kajian hari ini kan kadang ke timur, kadang ke barat. Kadang pun kita jelajah ke agama, filsafat, teologi, bahkan pun juga ke aliran-aliran barat, ke sufi bahkan. Jadi di antara tujuannya adalah menggali hikmah dari orang-orang besar atau orang-orang bijak. Jadi katanya siapa itu? Abu Ya'qub Yusuf Al-Kindi, hikmah itu ada di mana-mana. Dan tegasnya beliau, yang namanya hikmah itu adalah cahaya yang miliknya Tuhan. Jadi satu-satunya cahaya yang itu diletakkan di atas bumi itu adalah hikmah. Jadi cahaya yang itu tanpa perantara langsung. Jadi manusia kalau haus akan kebenaran, haus akan ilmu pengetahuan, secara tidak langsung dia akan mendapatkan cahayanya dari Allah. Jadi orang Jawa itu menyebutnya kasunyatan. Ya, jadi kasunyatan itu bukan barang mistik, bukan kejawen dan macam-macam itu enggak, melainkan kebenaran itu sendiri, hikmah itu sendiri. Makanya kalau kita hari ini haus akan hikmah, haus akan ilmu pengetahuan, semakin banyak kita mendapatkan kebenaran, diri kita ini semakin bercahaya. Kalau diri kita semakin bercahaya, ilmu kita banyak, kebenaran yang kita dapatkan kok banyak, maka akan semakin cepat kita akan bertemu sang pemilik cahaya, yaitu adalah Allah. Karena yang memiliki kebenaran, termasuk yang memiliki cahaya, yaitu Allah. Makanya kita jangan berhenti yang namanya belajar. Jadi kenapa hari ini kita kok merasa bosan belajar, bosan mencari ilmu? Artinya apa? Artinya antara ilmu dengan diri kita itu masih berjarak. Makanya tugas kita itu apa? Ayo kita menyelami ilmu sampai ilmu itu menyatu ke dalam diri kita. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran, lalu step yang selanjutnya apa? Kebenaran itu harus menyatu pada diri kita. Makanya kalau kita meminjam kacamatanya Suhrawardi Ibnu Al-Maktul, itu kan ada subjek, ada objek. Jadi objek itu seluruh realitas yang ada di alam semesta ini. Jadi seluruh sesuatu yang itu di luar diri kita itu objek. Bahkan diri kita yang sebagai manusia itu pun juga bisa kita jadikan objek yang harus kita cermati, yang harus kita teliti. Dan diri kita sendiri itu pun juga disebut subjek. Kalau kita relasinya hanya subjek dan objek, artinya masih ada jarak. Artinya antara objek dan subjek itu masih ada jarak. Makanya tugas kita apa? Katanya Suhrawardi, kita harus swa objek. Jadi kita sebagai subjek dengan objek itu sudah tidak
sudah tidak berjarak lagi, melainkan sudah menjadi satu kesatuan. Inilah nanti yang dikejar oleh para sufi. Jadi Tuhan yang itu merasa jauh dengan diri kita, seolah-olah itu Tuhan ada di timur, kita ada di barat, kita ada di bawah, Tuhan ada di langit. Itu kan ada jarak. Makanya para sufi, termasuk para tasawuf falsafi, itu kan mengejar bagaimana caranya seorang hamba itu bisa menyatu dengan Sang Kholik. Makanya ada istilah yang itu sulit kita rasionalkan. Kalau dalam kacamata fikih itu nggak masuk akal. Mosok iya sih hamba itu bisa melebur dan bisa menyatu dengan Allah, ya kan? Makanya dalam bahasa sufi itu ada istilah satohat. Jadi orang yang itu sudah menyatu dengan Tuhan, itu ucapan yang dikeluarkannya itu sudah tidak rasional lagi. Seperti halnya Mansur Ibnu Al-Halaj yang pernah mengatakan ana al-haq. Seperti juga Sufi Jawa yang pernah mengucapkan aku ini bukan Siti Jenar, aku ini adalah Tuhan. Nanti di antara para wali menanyakan, ya sudah saya tak ketemu Allah, Allah itu enggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Itu apa? Itu sudah sua objek. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Kayak simpelnya begini, teman-teman hari ini kan melihat kopi. Kalau hanya melihat saja, menyentuh saja, artinya diri kita dengan kopi itu masih berjarak. Nah, untuk agar kita bisa menyatu dengan kopi, ayo kita minum kopi. Ya, makanya teman-teman jangan bosan-bosan minum kopi, tapi jangan berhenti di kopi. Ya, minum kopi pun juga harus menjadi spirit untuk belajar, spirit untuk menambah wawasan, biar nilainya itu bertambah. Makanya, biar kita tidak berjarak, ayo kita minum kopi, biar kita tahu rasanya seperti apa kopi yang ada di depan kita. Kopi yang sudah kita rasakan, kopinya itu bukan berarti nggak ada, kopinya itu tetap ada di dalam diri kita. Jadi antara saya dengan kopi itu sudah menjadi sua objek, sebagaimana ilmu, sebagaimana kebenaran. Kalau kita sudah merasakan adanya kebenaran, artinya apa? Diri saya dengan kebenaran itu sudah menjadi satu kesatuan. Aku tidak lagi yang mengetahui definisi tentang jujur, tapi aku ini sudah menjadi orang jujur. Aku tidak lagi yang mengetahui tahajud itu manfaatnya luar biasa, tapi apa? Aku ini orang yang ahli tahajud. Artinya apa? Pengetahuannya dengan dirinya itu sudah menjadi satu kesatuan. Disitulah nilai kemanusiaan itu akan naik derajat. Ya, makanya ayo kita jangan berhenti belajar. Kalau kita sudah punya ilmu, wawasan kita sudah banyak, ayo kita upayakan bagaimana caranya ilmu itu menyatu dengan diri kita. Kayak teman-teman itu loh, melihat perempuan cantik, ya, kok hanya melihat saja. Perempuan cantik itu masih berjarak dengan diri kita. Untuk agar kita bisa menyatu dengan perempuan yang cantik itu, ya caranya kita mencintainya dan dia mencintai kita. Ya kan, baru itu yang disebut soa objek. Oke, itu ya, itu mukadimahnya. Hari ini kita ketemu John Locke. Ya, mungkin di antara teman-teman sudah mengetahui beliau ini siapa. Jadi beliau ini seorang filsuf asal Inggris, lahir pada tahun 1632. Nanti meninggalnya pada tahun 1704 Masehi. Jadi kalau kita hitung, umurnya itu sekitar 72 tahun. Beliau ini kabarnya pun tidak hanya seorang filsuf, melainkan punya gagasan yang itu tentang filsafat politik. Ya, yang nanti belakangan lahir negara liberal. Ya, jadi gagasannya John Locke itu yang nanti menginspirasi adanya negara liberal atau liberty. Punya teman yang sama-sama seorang filsuf,
dan ilmuwan namanya Isaac Newton. Jadi mereka berdua itu nanti yang dipandang sebagai figur terpenting di era pencerahan. Jadi meledaknya era yang ada di Eropa, termasuk pun juga Inggris, termasuk pun juga Prancis. Jadi teman-teman, ada istilah yang namanya Aufklärung. Ya, jadi ada istilah yang disebut sapere aude. Jadi manusia yang sebelumnya itu apa-apa harus mengikuti yang diucapkan oleh gereja, yang diucapkan oleh paus dan macam-macam. Dan manusia itu nggak boleh berpikir bebas. Kita nggak boleh menentukan hidup kita seperti apa dan bagaimana. Seolah-olah kita manusia itu nggak punya kebebasan. Makanya ketika meledaknya era pencerahan itu ada istilah yang disebut sapere aude. Kita manusia yang bebas loh ya. Kalau kita manusia bebas, artinya kita harus menentukan diri kita sendiri. Kita harus punya kebebasan berkehendak. Kita pun juga punya kebebasan untuk berpikir. Makanya nanti di periode itu yang mulanya barat itu era kegelapan atau the golden dark, nanti lahir paradigma baru. Ya, makanya banyak para filosof-filosof yang lahir nanti yang itu anak dari era pencerahan. Oke, jadi beliau ini ayahnya seorang pengacara. Bahkan ayahnya pun juga punya tanah di mana-mana. Nanti pendidikannya John Locke ini pertama itu di Westminster. Jadi sekolah yang itu sangat terkenal di Inggris. Jadi waktu kuliah di situ, kabarnya kurikulumnya itu hanya 3 macam. Ya, pertama itu bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Baru nanti setelah beliau lulus, beliau mendapatkan beasiswa, baru kuliah di Oxford University. Ya, jadi sampai lulus nanti kalau nggak salah pada tahun 1661 Masehi baru beliau nanti diangkat menjadi dosen. Ya, jadi pertama ngajarnya itu bahasa Yunani dan bahasa Latin. Oke, itu ya. Karena beliau ini terkenal sebagai filsuf yang beraliran empirisme, ada buku yang sangat terkenal yang kita kaji hari ini sedikit atau banyak, judulnya itu Essay Concerning Human Understanding. Jadi essay tentang pemahaman manusia. Jadi John Locke itu ingin mengajak kita, ayo kita refleksi. Pengetahuan kita itu hasilnya dari mana, sumbernya itu dari apa, objeknya itu dari mana saja. Jadi kadang kan kita tidak pernah refleksi, tidak pernah mempertanyakan kemanusiaan kita. Bahkan pengetahuan kita pun juga tidak pernah kita pertanyakan. Makanya teman-teman kalau mengikuti channel ini, kita pun juga pernah menggagas seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak filsafat modern, namanya itu René Descartes. Ya, jadi René Descartes pun juga sama, mengajak untuk mempertanyakan semuanya, termasuk pun juga keyakinan kita, termasuk pun juga ilmu yang sudah kita dapatkan mulai sejak kecil sampai hari ini. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu sudah absah atau belum? Jangan-jangan masih ada yang salah. Jangan-jangan ilmu yang kita dapatkan itu sudah tidak kompatibel dengan kehidupan kita. Makanya René Descartes nanti itu kan mengibaratkan seperti halnya buah apel yang sangat banyak, yang itu lama sekali, yang itu ada di dalam karung. Jadi kalau apel itu sudah lama di dalam karung, otomatis apelnya itu kan ada yang masih segar, ada juga yang sudah busuk. Makanya tugas kita itu apa? Yaitu memilih dan memilah antara apel yang masih segar dan apel yang sudah busuk, sebagaimana pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Jangan-jangan masih ada pengetahuan kita yang itu sebagaimana apel yang sudah busuk. Makanya tugas kita apa? Mengeluarkan semuanya pengetahuan kita. Baru kita
memilih dan memilah, oh ini yang masih segar, oh ini yang masih yang masih manis, oh ini yang masih baik, baru kita masukkan ke dalam diri kita lagi. Biar apa? Biar hidup kita itu kompatibel, biar pengetahuan kita itu sesuai dengan porsi kehidupan kita. Jadi sebagaimana John Locke yang punya buku Essay Concerning Human Understanding. Jadi ayo kita pertanyakan, pengetahuan yang kita dapatkan itu dari mana? Itu karya yang sangat terkenal sekali dari beliau. Beliau pun juga menulis tentang toleransi. Jadi judulnya itu Ladder of Tolerance. Jadi menulis juga tentang politik. Ya, jadi judulnya kalau nggak salah tuh Traits of Government. Jadi buku ini yang nanti belakangan menginspirasi tentang civil society. Jadi beliau ini seorang filsuf yang dikenal sebagai aliran empirisme, tapi pun juga punya gagasan tentang toleransi, punya gagasan juga tentang politik negara yang itu memperjuangkan hak asasi manusia. Oke, baik, itu sedikit dari John Locke. Hari ini kita fokus ke gagasan beliau, yaitu tentang empirisme. Oke, pertama, John Locke ini nggak setuju dengan adanya gagasan yang disebut ide bawaan. Jadi ada pandangan, terutama para filsuf kontinental, terutama Descartes, Leibniz, dan Spinoza. Mereka ini meyakini manusia lahir itu memiliki atau di dalam dirinya itu sudah ada pengetahuan, ya. Jadi sudah membawa yang namanya ide bawaan. Jadi teman-teman kalau cermat, para filsuf kontinental ini sebenarnya itu terinspirasi dari filsuf besar, yaitu gurunya Aristoteles, namanya Plato. Jadi Plato ini kan punya pandangan yang disebut alam idea. Jadi yang paling hakiki, kebenaran yang itu tidak berubah-ubah, yang itu paling sempurna, paling esensi, yaitu yang ada di alam idea. Jadi adanya realitas yang macam-macam yang ada di depan manusia, objek-objek yang ada di alam realitas itu sifatnya berubah-ubah, sifatnya nggak hakiki. Kayak teman-teman itu loh, hari ini yang itu naksir sama ceweknya, teman-teman itu mengatakan cewekku itu paling cantik, bahkan nggak ada yang menandinginya. Bahkan seorang ratu Mesir namanya Cleopatra yang dikatakan paling cantik itu jauh lebih cantik pacarku. Bahkan teman-teman saking naksirnya itu mengatakan seandainya kecantikannya cewekku hanya diambil 5% saja dan itu ditaruh di Indonesia, mungkin seluruh perempuan Indonesia itu nggak ada yang menandinginya. Bahkan 5% tadi itu masih ada kembaliannya. Wah, itu kan luar biasa ya. Saking naksirnya, hari ini mengatakan cewekku paling cantik. Tapi nanti ketika teman-teman itu diputus, atau jangan-jangan ceweknya itu naksir cowok yang lain, yang kemarin mengatakan cewekku paling cantik, sekarang sudah mengatakan enggak, cewekku itu biasa saja kok, enggak cantik amat lu. Kemarin mengatakan cantik, sekarang sudah tidak mengatakannya. Artinya apa? Realitas yang ada di depan kita itu enggak absolut, itu enggak hakiki. Yang hakiki itu yang ada di alam ide, itu sifatnya bawaan. Jadi manusia itu lahir di dunia itu sudah memiliki ide bawaan. Katanya Descartes apa? Sifatnya itu a priori. Jadi kita hari ini mengetahui laptop yang ada di depan kita, sebenarnya kita itu sudah memiliki ide tentang laptop, ya. Baru kita itu mengetahui adanya laptop. Kenapa hari ini kita mengetahui laptop? Karena kita punya ide bawaan, yaitu ide tentang laptop. Tidak hanya laptop, semua apapun realitas yang ada itu sumbernya adalah a priori. Jadi manusia sejak lahir itu sudah memiliki ide bawaan,
ya, itu terinspirasi dari gagasannya Plato. Nah, gagasan demikian itu dibantah oleh John Locke. Jadi katanya beliau apa? Nggak ada yang namanya asas pertama, nggak ada yang namanya prinsip bawaan. Jadi manusia lahir itu nggak membawa yang namanya ide bawaan, itu nggak ada. Jadi manusia lahir itu ya nggak tahu apa-apa. Kenapa manusia itu tahu cewek cantik, tahu laptop, tahu kopi? Yo karena di depannya atau di alam realitas ini ada laptop dan ada kopi, sehingga manusia itu mengetahuinya. Jadi John Locke itu ingin menegaskan manusia itu lahir itu tidak membawa bekal apa-apa. Jadi gagasannya John Locke itu menentang adanya anggapan pengetahuan yang sifatnya itu a priori. Jadi manusia itu lahir itu sudah memiliki banyak pengetahuan. Ya, jadi nanti kita kok mengenal banyak macam-macam, yuk karena kita sudah punya ilmunya, sudah punya ide bawaan. Dan John Locke nggak setuju itu, makanya John Locke itu menentangnya. Ayo coba kita uji gagasannya Descartes, Leibniz, dan Spinoza. Kalau mereka mengatakan manusia lahir itu sudah memiliki ide bawaan, misalnya ada anak idiot dan anak-anak yang lain. Kalau mereka memiliki ide bawaan, seharusnya mereka itu memiliki pembenaran universal. Harusnya apa? Orang idiot yang kita kenal itu cacat logika atau cacat pikir atau akalnya nggak sempurna, dengan anak-anak yang normal harusnya pun juga punya pengetahuan yang sama. Karena apa? Karena Descartes dan teman-teman itu mengatakan semua orang itu lahir dengan membawa ide bawaan. Harusnya setiap manusia kalau sejak lahir memiliki ide bawaan, harusnya pengetahuannya itu sama, ya kan? Tapi kan faktanya enggak. Bahkan saya dan teman-teman pengetahuannya itu berbeda. Mungkin jauh lebih pintar teman-teman, mungkin jauh lebih luas pengetahuannya teman-teman daripada saya. Artinya apa? Artinya manusia lahir itu seperti halnya kertas kosong. Nanti yang mengisi kita warnanya seperti apa, coraknya bagaimana, itu tergantung pengalaman kita sehari-hari. Jadi anggapannya para filsuf kontinental yang menegaskan manusia lahir itu membawa ide bawaan yang sifatnya a priori, itu adalah anggapan yang kontradiksi. Jadi absurd katanya John Locke. Ya, coba nanti kita cek ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud John Locke tentang tabula rasa? Ini loh, ide yang sangat terkali yang mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Ya. Jadi tabula rasa itu diambil dari bahasa Latin. Artinya adalah kertas kosong. Ya, jadi sebagaimana tadi, manusia lahir itu tidak membawa ide bawaan, melainkan setiap manusia yang lahir di dunia ini itu kosong, seperti halnya kertas yang itu belum ada titik hitam, belum ada titik putih, belum ada gambaran-gambaran yang lain. Jadi teman-teman itu loh gambarannya simpel, kayak membeli buku yang baru. Manusia kayak begitu saat dia lahir. Jadi belum mengetahui apa-apa, dan dirinya itu seperti halnya gentong yang itu belum diisi air. Ya, nanti airnya itu diisi dengan air mineral atau air sirup macam-macam. Itu nanti tergantung pengalamannya. Ya, jadi secara epistemologi manusia lahir itu nanti mendapatkan ilmu pengetahuan itu sifatnya a posteriori. Jadi kita mendapatkan ilmu itu dari pengalaman. Hari ini saya mengetahui laptop karena di depan saya ada laptop. Artinya apa? Pengetahuan saya itu dari luar diri saya yang itu masuk ke dalam diri saya. Kalau a priori tadi,
yang dikatakan Descartes dan kawan-kawan sifatnya kan a priori, jadi dari dalam keluar. Ya, kalau katanya Descartes enggak, pengetahuan itu dari pengalaman. Jadi kita mengetahui, melihat sesuatu yang ada di luar diri kita, kemudian kita bisa mengetahuinya. Seandainya hari ini kok enggak ada laptop, yo kita tidak punya pengetahuan tentang laptop. Misalkan sampai hari ini enggak ada yang namanya Borobudur, yo kita enggak tahu, atau seluruh manusia enggak tahu yang namanya Borobudur. Jadi dulu saya pernah membuat soal itu, ya. Jadi soalnya begini, seandainya Borobudur itu terpendam di dalam sebuah gunung yang besar dan semua orang itu nggak tahu adanya Borobudur yang terpendam di di dalam pegunungan, apakah manusia itu mengetahui keberadaannya Borobudur? Kalau kita meminjam cara berpikirnya John Locke, ya bagaimanapun manusia nggak mengetahui keberadaannya Borobudur. Ya, kenapa hari ini kita mengetahui keberadaannya Borobudur? Karena kita mengetahui hari ini ada Borobudur, dan itu bisa kita saksikan dengan alat indrawi. Makanya nanti John Locke setelah memiliki gagasan tentang tabula rasa, di mana manusia mendapatkan ilmu itu sifatnya a posteriori, jadi dari luar masuk ke dalam, yang itu alatnya adalah indrawi, yang bisa kita tangkap melalui mata, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita cium, yang bisa kita buktikan. Jadi nanti observasi penelitian di tangannya John Locke itu semakin ketat dan semakin kuat. Ya, bukan berarti nanti John Locke itu mengingkari adanya imaterialisme yang itu tidak bisa ditangkap indera. Nanti coba kita lihat ya. Karena manusia itu lahir seperti halnya kertas kosong, dan manusia mengetahui sesuatu yang sifatnya a posteriori karena hasil dari pengalamannya sehari-hari, makanya nanti kepribadian kita, perilaku sosial kita, emosional kita, kecerdasan kita, yaitu hasil dari yang namanya pengalaman. Kalau teman-teman sejak lahir itu dididik menjadi anak yang santun, yang mendidik itu adalah orang tuanya, karena orang tuanya seorang ustadz atau seorang guru atau tokoh agama, ya otomatis teman-teman itu akan punya kepribadian yang sopan santun, punya kepribadian yang yang lembut dan macam-macam. Ya, coba teman-teman kalau nggak percaya dicek, kenapa hari ini kok kita gambarannya demikian. Pasti sedikit atau banyak yang mewarnai itu adalah lingkungan kita. Bahkan agama kita yang hari ini teman-teman mengakui Islam, pasti tidak jauh dari lingkungannya, tidak jauh dari orang tuanya. Artinya kita itu diisi. Karena kita tadi kertas kosong, warnanya nanti seperti apa, gambarnya nanti seperti apa, itu yang mewarnai, yang mengisi itu adalah pengalaman kita, lingkungan kita. Ya, karena manusia itu lahir tanpa membawa ide bawaan, melainkan seperti halnya kertas kosong. Ya, makanya tadi kenapa kok saya beragama Islam? Ya karena orang tuaku Islam. Kenapa kok saya NU? Ya karena keluargaku NU. Kenapa kok saya madhabnya Imam Syafi'i? Ya karena lingkungannya itu madhab Syafi'i. Artinya lingkungan itu yang menentukan gambar kita yang nanti seperti apa dan bagaimana. Ya, termasuk pun juga kecerdasan kita. Mungkin orang tuanya teman-teman itu seorang guru besar atau seorang orang cerdas lah, seorang ilmuwan, seorang filsuf. Pasti orang tuanya itu mendidik anak-anaknya, ayo kita membaca buku, ayo kita istiqomah mencari ilmu. Ya, akhirnya teman-teman yang
orang tuanya seorang filsuf atau seorang guru besar, otomatis mempengaruhi kecerdasannya. Berbeda dengan anak yang itu tidak dididik oleh orang tuanya atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, otomatis kecerdasannya itu berbeda dengan anak yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Loh, kecerdasan yang berbeda-beda ini yaitu tergantung pengalamannya yang dialaminya. Ya, jadi yang dialami itu dari mana? Ya dari lingkungannya. Kalau lingkungannya itu baik, kita pun menjadi orang baik. Makanya Nabi Muhammad itu sangat mewanti-wanti kita dalam pergaulan, ya kan? Makanya dalam hadis itu ditegaskan, hati-hati loh ya. Kalau kita membeli minyak wangi, seandainya kok kita nggak jadi membeli, otomatis kita itu mendapatkan wanginya dari minyak wangi itu. Tapi kok kita sibuk pada pandai besi, ya, walaupun kita tidak membeli besinya, tapi kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari pandai besi itu. Makanya teman-teman, kalau kita meminjam kacamatanya John Locke, ayo kita hati-hati dalam pergaulan, dalam mencari teman. Makanya kalau dalam fikih pernikahan, ya, teman-teman yang mau menikah ya semoga ya kan, di antara tipsnya itu apa? Untuk mengetahui orang yang kita cintai, di antaranya untuk mengenalinya itu apa? Yo dari pergaulannya, dari teman-temannya. Kalau teman-temannya itu soleh semua, otomatis pacar kita itu pun juga orang soleh. Kalau teman-temannya itu suka membaca buku semuanya, otomatis pacarnya teman-teman itu yo suka membaca buku. Tapi kok teman-temannya si cewek kita sukanya hanya nongkrong, sukanya hanya shopping gak jelas, macam-macam lah yang gak bernilai, yaitu sebagai jawaban, itulah gambaran dari ceweknya teman-teman itu. Kenapa demikian? Ya karena lingkungannya itu yang mempengaruhinya, yang mengisi dirinya, yang warnanya nanti seperti apa. Jadi apa? Manusia itu kayak dicetak. Nanti kita bagaimana, seperti apa, wujud isi kita bagaimana, itu ya dari lingkungan sekitar kita. Ya, nanti kita pun juga ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu ya dari lingkungan. Bahkan pengetahuan kita pun juga sama, dari lingkungan. Alatnya yaitu dengan panca indera. Itulah yang disebut tabula rasa. Ya. Karena tadi manusia itu kosong, seperti halnya kertas yang belum diisi, yang belum dicoret, ya. Dan manusia mendapatkan ilmu itu dari panca indera dan dari pengalaman sekelilingnya. Lalu kita mendapatkan ide itu dari mana? Katanya John Locke apa? Manusia itu mendapatkan ide itu dari dua macam. Jadi yang pertama itu dari sensation, yang kedua yaitu reflection. Jadi pertama itu pengalaman lahiriah. Jadi pengalaman lahiriah ini apa? Pencerapan atau pengalaman yang itu dihasilkan oleh indera. Ya. Jadi salah satu alat yang dimiliki oleh manusia itu adalah indrawi. Jadi fungsinya indrawi ini apa? Yaitu untuk menangkap seluruh realitas yang ada di luar diri kita. Kenapa hari ini kita mengetahui laptop? Yo karena kita melihat laptop, ada laptop di depan kita, dan kita sebagai subjek itu melihat adanya laptop, kita buktikan dengan sentuhan tangan. Akhirnya kita punya ide tentang adanya laptop. Tapi kok kita hari ini mengatakan di depan saya ini bukan laptop tapi radio. Itu pun juga absurd. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di depan kita itu bisa dibuktikan kebenarannya, yaitu dengan alat indrawi. Ya, apapun itu. Jadi hari ini adanya bentuk-bentuk
realitas yang ada di depan kita itu bisa kita ketahui alatnya, yaitu dengan alat indrawi. Makanya katanya John Locke apa? Akal kita itu hanya bisa mengetahui sesuatu karena kita mendapatkan informasi yang itu kita peroleh dengan alat indrawi. Jadi pengetahuan kita itu sebatas apa yang kita dapat, apa yang kita bisa tangkap, apa yang kita bisa serap, yaitu melalui alat indrawi. Kalau alat indrawi kita tidak mampu menangkap sesuatu objek yang ada di luar diri kita, ya kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang itu. Sebagaimana tadi, seandainya hari ini kok tidak ada laptop, ya sampai kapanpun kita tidak punya ide, tidak punya pengetahuan tentang laptop. Kenapa kok kita punya ide tentang laptop? Ya karena hari ini ada laptop sehingga indrawi kita menangkapnya. Tangan kita mampu membuktikannya. Oh, ukurannya sekian, warnanya sekian, ya. Laptopnya keras, macam-macam. Artinya indera kita ini mampu menangkap sesuatu yang itu bisa ditangkap dengan indera. Kalau alat indrawi tidak mampu menjangkaunya, ya kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang itu. Karena apa? Ukurannya ada di alat indrawi. Ya, kenapa demikian? Karena kita kan seperti halnya kertas kosong. Nah, nanti kita mendapatkan epistemologi, mendapatkan gagasan dan macam-macam. Kita mengetahui nama-nama dan bentuk-bentuk yang ada di alam realitas, yaitu sejauh alat indrawi kita mampu menangkapnya. Ya, disitulah kita diisi, kita terisi. Jadi yang mulanya kita seperti halnya kertas kosong, kita tidak lagi seperti halnya kertas kosong. Kita sekarang terwarnai, kita sekarang terisi alatnya dengan alat indrawi. Itulah yang disebut sensation. Yang kedua itu reflection. Ini pengalaman batiniah. Kalau sensation itu adalah kita mengetahui sesuatu yang ada di luar diri kita, ya, akhirnya kita mendapatkan ide yang macam-macam, ya. Kalau reflection ini kita sudah tidak sibuk mengenali sesuatu yang ada di luar diri kita, melainkan sekarang sibuk ke dalam diri kita. Itulah yang disebut refleksi. Itulah yang disebut meditasi. Jadi meditasi itu kita itu sebagaimana man arofa nafsahu. Kita mengenali diri kita. Hari ini sudah berapa banyak ya ilmu yang sudah saya dapatkan. Sehari ini saya sudah menemui siapa saja ya. Hari ini saya sudah melakukan apa saja ya. Sudah berapa buku, sudah berapa halaman buku yang sudah saya baca. Artinya apa? Kita itu memikirkan ke dalam. Jadi kemanusiaan kita yang sebagai manusia kita jadikan objek yang itu kita gali, yang itu kita cermati. Baru disitulah kita punya kemampuan untuk berpikir, aku ini sudah menjadi manusia yang baik atau belum? Hari ini aku sudah sodakoh atau belum? Jadi ketika kita tadi yang disebut sensation, kita mengenali adanya banyak macam realitas yang kita dapatkan, lahir yang namanya ide, ya. Kalau refleksi ini, diri kita yang punya kemampuan untuk berkehendak, untuk berpikir, meragukan, ya, mendengar, menyentuh maupun melihat dan macam-macam. Jadi manusia itu lahir seperti halnya kertas kosong. Manusia mendapatkan ilmu dan macam-macam itu dari pengalamannya. Alatnya itu adalah indrawi, ya. Dan manusia memiliki ide itu jalannya ada dua macam, yaitu pengalaman lahiriah, yang kedua adalah pengalaman batiniah. Lalu penting yang mana? Ya, teman-teman boleh menilainya sendiri.
Kalau kita memakai pengalaman batiniah, jadi kita fokus menggali kemanusiaan kita yang sifatnya reflektif, ya. Kita tiap hari misalkan reflektif, itu akan meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Oh, saya kurang adil. Lalu bagaimana caranya menjadi orang yang adil? Kok hari ini saya belum istiqomah ya? Bagaimana caranya saya itu bisa istiqomah? Inilah yang disebut reflection. Kenapa kita tahu yang namanya istiqomah, kita tahu yang namanya kejujuran, itu bisa kita dapatkan melalui pengalaman lahiriah, yaitu sensation. Alatnya yaitu dengan alat indrawi. Kalau itu alatnya indrawi, pengalaman kita itu sejauh mana, seluas apa, yaitu ketika dapat kita tangkap melalui alat indrawi. Kalau kita tidak mampu menangkap dengan alat indrawi, kita tidak mampu mengetahui sesuatu tentang itu, karena alat indrawi kita nggak bisa menjangkaunya. Itu ya, itulah asal usul ide dari John Locke. Baru kita masuk ke klasifikasi ide. Katanya John Locke, ide itu ada dua macam. Yang pertama itu simple ideas, yang kedua itu complex ideas, ya. Kenapa manusia itu memiliki simple ideas atau ide sederhana? Jalannya kayak tadi, yaitu dari sensasi dan reflection. Jadi sensasi ini alatnya adalah indrawi, kalau reflection itu adalah kehendak atau mental kemampuan yang ada di dalam diri kita. Dari dua aspek itu lahir yang namanya ide sederhana, ya. Jadi simple. Oh, kalau saya lapar saya harus makan. Kalau rambut saya gatal-gatal, harus keramas. Kayak teman-teman itu lo menyadari kok saya jomblo ya, harus golek cewek. Simple. Jadi ide sederhana. Kalau complex ideas, ya, ini adalah ide yang kompleks. Jadi ketika kita tadi mendapatkan ide dari sensation dan reflection, kita kan akhirnya mendapatkan berbagai macam epistemologi. Kita mendapatkan berbagai macam ilmu, ide macam-macam. Nah, ketika itu masuk ke dalam diri kita, kemudian akal budi kita itu mengolahnya. Jadi katanya John Locke, manusia itu kan punya akal budi, yang itu yang menggerakkan diri kita, termasuk adalah alat indrawi kita. Dan katanya beliau apa? Ketika manusia menggunakan alat indrawinya, kemudian mendapatkan sesuatu yang ada di luar dirinya, katanya beliau akal budi kita itu nggak pasif, tapi melainkan akal budi kita itu selalu mengolahnya. Oh, ini baik atau ini buruk. Oh, ini jujur, ini tidak jujur. Oh, ini warnanya demikian dan demikian. Ketika kita sudah mampu menghendaki itu, ketika apa? Kita sudah memiliki berbagai macam ide yang itu macam-macam. Masuk yang namanya complex idea. Jadi ketika sudah masuk ke complex idea, gagasan kita yang macam-macam itu yang kita dapatkan dari pengalaman, alatnya yaitu dengan alat indrawi, kemudian akal budi kita itu mengolahnya. Oh, kalau kita sudah melakukan demikian, sudah belajar demikian, maka saya harus melakukan ini, saya harus memutuskan ini. Artinya apa? Artinya kita mampu menyimpulkan, kita mampu memutuskan yang itu dari kehendak kita, dari will yang kita miliki, ya. Jadi itulah yang disebut complex ideas, ya. Jadi itu klasifikasi ide dari John Locke. Ada ide yang sederhana dan ada ide kompleks. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, hubungan antara ide dan objek. Jadi kan tadi disebutkan oleh John Locke, manusia itu kan punya alat indrawi. Dan manusia mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ide itu kan dari pengalaman. Nah, sekarang coba kita cek
Lalu hubungan ide dan objek itu bagaimana dan seperti apa? Katanya beliau apa? Objek itu adalah segala realitas yang ada di luar manusia, yang itu bisa kita tangkap melalui alat indrawi, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, ya, bisa kita cium. Itulah yang disebut objek. Jadi sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, itulah yang disebut objek. Tapi sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh melalui alat indrawi, itu tidak bisa disebut objek. Kenapa demikian? Ya karena alat indrawi kita nggak bisa menjangkaunya, nggak bisa melihatnya, nggak bisa mendengarnya. Teman-teman nggak mungkin mengatakan sesuatu yang itu tidak bisa ditangkap oleh alat indrawi. Kenapa teman-teman hari ini mampu mengucapkan macam-macam ini dan itu? Ya karena itu bisa ditangkap oleh alat indrawi, dan sejauh itulah pengetahuan manusia. Ya. Dan katanya John Locke, objek-objek tersebut itu muncul, itu hadir, ya, ketika subjek diri kita yang sebagai manusia itu memikirkannya, meragukan, kemudian kita menggolongkan dan mengolahnya melalui apa? Melalui akal budi kita tadi. Kita dapatkan jalannya yaitu dengan panca indera. Jadi ketika kita sudah mendapatkan objek-objek yang macam-macam, yang itu kita dapatkan melalui alat indrawi itu, kemudian kita memikirkannya, kita meragukannya, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu melalui sensasi. Yang kedua yaitu reflection, ya. Jadi objek itu hadir di depan kita, kemudian kita menyadari ini ada laptop, ya. Objek lain misalkan objek yang disebut kopi. Kopi ini hadir di depan kita sehingga kita mengetahui yang disebut itu kopi. Seandainya sampai hari ini kok nggak ada kopi, ya kita tidak mengenal adanya kopi. Itulah yang disebut objek. Jadi segala realitas yang ada, yang itu bisa kita tangkap melalui alat indrawi itu. Nah, sifatnya objek-objek itu muncul dan hadir ketika apa? Ketika diri kita yang sebagai manusia itu memikirkannya, kemudian kita meragukannya. Itulah yang disebut objek. Nah, katanya beliau apa? Ada lagi relasi antara ide dan objek. Coba kita cek ya. Katanya beliau apa? Objek-objek yang ada di dunia nyata itu mempengaruhi indrawi kita. Jadi objek-objek tersebut itu tidak bisa terpisahkan dari kesadaran kita. Ya, jadi cara berpikir kita nanti seperti apa itu dipengaruhi oleh yang namanya objek-objek yang kita tangkap melalui alat indrawi. Kenapa kok misalkan cara berpikir kita kok dikit-dikit marah? Ya mungkin sekeliling kita pun, mungkin orangnya atau lingkungannya itu pun juga marah-marah, sehingga kita diwarnai oleh itu. Makanya teman-teman itu harus hati-hati memilih lingkungan, harus hati-hati memilih teman. Makanya kalau teman-teman itu ingin menjadi orang baik, bergaullah dengan orang yang baik. Kalau teman-teman ingin menjadi kiai, ya bergaullah di lingkungan kiai, di lingkungan agamawan. Kalau teman-teman ingin menjadi cendekiawan, ya berkumpullah dengan para mahasiswa dan para cendekiawan yang lain. Nanti sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi diri kita yang sebagai manusia yang sadar. Itu yang pertama katanya John Locke. Yang kedua apa? Objek-objek yang ada di luar diri kita atau realitas yang ada di luar diri kita, katanya beliau itu seperti halnya segel logam. Kalau itu segel logam, artinya itu terkunci, artinya itu belum terbuka, masih dalam keadaan gelap. Dan kita yang sebagai subjek yang punya alat indrawi ini sebagaimana lilinnya.
Jadi alam realitas ini gelap. Kenapa alam realitas ini terang, tampak dan lain sebagainya? Karena kita punya alat indrawi yang bisa menjangkau objek-objek yang ada di luar diri kita. Ya, seandainya manusia nggak punya alat indrawi, ya bagaimanapun walaupun realitas ini macam-macam, itu nggak bisa kita kenal, nggak bisa kita ketahui. Ya, kenapa alam realitas yang macam-macam ini bisa kita kenal? Yo karena kita manusia kayak lilin, karena kita punya alat indrawi yang bisa menjangkau, yang bisa menangkap, yang bisa menyentuh objek-objek yang ada di luar diri kita. Akhirnya objek-objek itu bisa kita ketahui, bisa kita buktikan, ya. Jadi objek itu seperti halnya barang mati. Kalau itu barang mati, dia bisa hidup, yaitu tergantung si manusianya. Seandainya hari ini laptop ini sejak awal kok dinamai misalkan radio, yuk kita hari ini mengenalnya radio. Jadi benda-benda yang ada di luar diri kita itu bisa disebut dan namanya apa dan seperti apa, yaitu tergantung manusianya. Ya, jadi itu ya. Jadi objek-objek itu seperti halnya segelogam, dan manusia itu sebagaimana lilinnya yang itu mencahayai. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya beliau, gagasan yang kita miliki itu adalah merupakan representasi objek real yang di luar diri kita. Coba teman-teman dicek ya, karena manusia tadi kan seperti halnya kertas kosong. Jadi gambaran kertas kita warnanya merah, warnanya hitam, ya bentuknya kok demikian, sebenarnya itu adalah representasi dari lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan kita lah yang membentuk diri kita seperti apa dan bagaimana, ya. Jadi makanya agak absurd tadi di awal, seperti halnya Descartes, ya, Leibniz dan Spinoza yang mengucapkan yang sama, bahwa manusia itu lahir sudah punya ide bawaan. Itu nggak mungkin. Jadi manusia dicetak gambarannya seperti apa, masa depannya seperti apa, yaitu yang mempengaruhi adalah pengalamannya, lingkungannya yang ada di sekitarnya. Kenapa hari ini teman-teman itu pengen menjadi apa misalkan, coba dicek sedikit atau banyak, pasti terinspirasi dari lingkungannya, ya. Teman-teman pengen jadi kiai, yo karena teman-teman itu ada di lingkungan pesantren. Teman-teman ingin menjadi akademisi, yo karena teman-teman ada di lingkungan kampus, ya. Jadi objek yang ada di luar diri kita itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi bagaimana nanti kita hidup, dan mempengaruhi saat kita hidup hari ini. Itu yang ketiga, katanya John Locke. Nah, dari relasi antara ide dan objek tersebut, ya, alat satu-satunya katanya John Locke itu adalah alat indrawi. Jadi alat indrawi ini sebagai sarana untuk menangkap berbagai macam objek-objek yang ada di luar diri kita. Oke, itu ya. Makanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di tangannya John Locke, penelitian, observasi, pembuktian kebenaran itu jauh lebih ketat lagi. Karena apa? Karena harus bisa dibuktikan secara faktual, harus konkret, harus ada datanya. Jadi misalkan kita menemukan sesuatu kebenaran, kok nggak bisa dibuktikan secara observatif, kebenarannya nggak faktual dan nggak empiris, yaitu omong kosong, ya. Apalagi nggak bisa ditangkap dengan alat indrawi. Itulah hubungan antara ide dan objek. Oke, kita lanjutkan. Ini loh pengetahuan, ya. Kita sudah sampai sini. Oke, katanya John Locke apa? Pengetahuan itu semua kehadiran intensional objek dalam subjek, ya. Jadi objek itu lahir di mana? Yaitu kepada subjek. Jadi kita yang sebagai subjek
ketika objek itu hadir di depan kita, sehingga kita mengetahui ide-ide yang macam-macam karena objek itu hadir di depan diri kita yang sebagai subjek. Seandainya objek itu nggak ada, nggak hadir di depan kita, ya bagaimanapun kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ya, misalnya begini, Tuhan kok nggak hadir di depan kita, ya bagaimanapun kita tidak mengetahui yang namanya Tuhan. Karena apa? Karena objeknya itu nggak hadir, objeknya nggak bisa ditangkap dengan alat indrawi. Itulah yang disebut pengetahuan. Ketika apa? Kehadiran intensional antara objek dan subjek. Jadi saya yang sebagai subjek itu mengetahui adanya objek yang hadir di depan saya. Kalau seandainya objeknya itu nggak hadir di depan saya, ya bagaimanapun saya tidak mengetahui adanya sesuatu yang tidak hadir. Misalkan sifatnya yang metafisis, yang eskatologis, itu kan nggak hadir. Kita mengetahui itu kan hanya sebatas dari informatif. Mungkin dari tokoh agama, dari kiai, atau dari kitab suci. Kita hanya mendapatkan informasi dari situ. Artinya apa? Objeknya itu belum hadir. Makanya keimanan itu penting untuk mengimani sesuatu yang itu belum hadir. Tapi yang namanya pengetahuan, objeknya itu harus hadir, bisa kita buktikan melalui alat indrawi. Kita sebagai subjek itu sadar, karena kita punya alat indrawi untuk membuktikan ini loh, objek yang itu bisa kita buktikan dengan alat indrawi. Itulah yang disebut pengetahuan. Kemudian John Locke itu menegaskan lagi, secara arti sempit, pengetahuan berarti itu keputusan yang benar dan pasti. Ya, artinya apa? Artinya bisa dibuktikan tadi secara empiris, ya, secara faktual. Itulah yang disebut putusan yang benar dan pasti. Makanya teman-teman hari ini membuktikan sesuatu, yang sesuatu itu nggak bisa dibuktikan melalui alat indrawi yang harus faktual dan empiris, yaitu omong kosong. Ya, artinya absurd membuktikan sesuatu tapi barangnya nggak ada. Nah itu ya. Kemudian beliau ini, pengetahuan itu ada dua macam. Yang pertama itu faktual, yang kedua yaitu habitual. Faktual itu apa sih? Katanya beliau apa? Ketika telah membuktikannya, itu betul-betul menunjukkan kalau itu bukti nyata. Ya. Pengetahuan dikatakan faktual ketika itu nyata, hadir, ada bentuknya, ada fisiknya. Artinya apa? Bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Itulah pengetahuan faktual. Saya mengatakan di depan saya ada laptop, itu kan bisa kita ukur, bisa kita lihat, bisa kita buktikan. Oh, laptop yang ada di depan saya warnanya hitam, ukurannya itu 15 cm misalkan. Oh, laptopnya ada layarnya, ada hurufnya. Artinya apa? Bukti nyata ini sebagai kebenaran faktual. Ya, ini nanti teman-teman misalkan kalau nulis skripsi, jurnal, ya, tesis, disertasi, itu kan penemuan-penemuan kebenarannya itu kan dengan yang namanya kebenaran faktual, ya. Maka teman-teman menemukan penemuan-penemuan di penelitiannya itu kok sifatnya nggak faktual, yaitu akan dibantai oleh pengujinya. Makanya agak absurd data-data yang kita dapatkan yang sifatnya itu metafisika, tidak faktual, yaitu katanya John Locke itu bukan kebenaran faktual, itu omong kosong, karena nggak bisa kita tangkap melalui alat indrawi dan tidak empiris, tidak nyata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu habitual.
Ini pengetahuan yang tergantung dari memori kita. Jadi kita mengingat-ingatnya. Oh, kemarin saya itu ketemu orang ini. Kemarin saya sudah mempelajari ini. Kalau kita sudah mempelajari ini, artinya nanti pengetahuannya ketika sudah kita ingat menyatu di dalam diri kita, itulah yang disebut habit, ya. Jadi kita tidak hanya mengetahui konsep tentang jujur, tapi kita tiap hari itu menjadi orang jujur. Kita tidak hanya mengetahui istiqomah itu baik, tapi kita sendiri setiap hari itu sudah menjadi orang yang istiqomah, ya. Artinya apa? Pengetahuan yang itu sudah kita dapatkan melalui pengalaman, alatnya indrawi, kita buktikan dengan yang namanya data faktual, ya. Baru kemudian ada step yang kedua. Bagaimana kebenaran yang sudah kita dapatkan itu menyatu dalam diri kita. Jadi kita tidak hanya mengetahui benar, tapi kita menjadi orang benar. Kita tidak hanya mengetahui tahajud itu baik loh ya, ganjarannya itu surga misalkan. Kita tidak hanya mengetahui konsep tentang tahajud, tapi diri kita sudah menjadi orang yang istiqomah senantiasa melakukan sholat tahajud. Artinya pengetahuannya itu sudah menjadi habit. Ya, jadi sudah tidak lagi mengetahui jujur, tapi menjadi orang jujur. Tidak lagi hanya mengetahui tahajud itu penting, tapi sudah menjadi orang yang ahli tahajud. Nah, jadi pengetahuan yang faktual itu jauh lebih tinggi. Pengetahuan habitual itu jauh lebih tinggi daripada pengetahuan faktual. Kalau faktual itu kan bisa dibuktikan secara empiris dengan alat indrawi. Kalau habitual, pengetahuan itu sudah menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari dan istiqomah yang itu nanti membentuk jiwa kita. Kalau teman-teman senantiasa melakukan perilaku yang baik, otomatis lama-lama nanti menjadi orang yang baik. Kalau teman-teman tiap hari kok jujur, ya lama-lama nanti menjadi orang yang jujur. Jadi kejujurannya itu sudah habit, sudah menjadi kebiasaan. Kalau sehari saja tidak jujur, rasanya ada yang kurang dalam kehidupan ini. Walah, misalnya begitu. Kalau tiap hari sudah membaca buku, nanti satu hari saja kok tidak membaca buku, rasanya hidup ini ada yang kurang. Nah, kalau kita sudah merasakan itu, itulah yang disebut pengetahuan habitual, ya. Jadi sudah menyatu dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Ini ada hierarkis pengetahuan. Katanya John Locke apa? Pengetahuan itu berbeda-beda dan macam-macam, ya, levelnya berbeda-beda. Katanya beliau, pengetahuan yang paling tertinggi itu adalah pengetahuan intuitif, ya. Jadi pengetahuan intuitif ini apa? Ketika si manusia memiliki ide atau memahami antara kesesuaian dan ketidaksesuaian. Ya, jadi kita mengetahui adanya dua kontradiksi yang berlawanan. Kalau kita hari ini mengetahui ada siang, pasti ada malam. Kalau teman-teman memahami ada putih, tentunya kalau itu putih pasti bukan hitam. Kalau itu hitam, tentu itu bukan putih. Kalau teman-teman memahami ini lingkaran, otomatis itu bukan segitiga. Artinya apa? Pengetahuannya itu langsung. Jadi kalau kita mengetahui ada ketidaksesuaian, ya, artinya kita mengetahui sesuatu yang lain yang itu tidak sesuai dengan itu. Kalau saya perempuan, ya, otomatis saya itu bukan laki-laki. Apalagi kalau saya itu tidur, tentunya saya itu tidak bangun. Nah, inilah pengetahuan intuitif memakai kacamatanya John Locke. Tapi katanya John Locke, ini yang agak saya suka. Jadi dalam wilayah eskatologis, pengetahuan tentang Tuhan, ya, kita hari ini mengetahui
Tuhan itu maha baik, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, itu bisa kita tangkap melalui yang namanya pengetahuan intuitif. Jadi pengetahuan intuitif itu tidak perlu yang namanya data empiris. Kalau tadi John Locke itu menegaskan kebenaran itu harus faktual, harus ada wujudnya, bisa dibuktikan. Tapi kalau masuk wilayah eskatologis, adanya surga dan neraka, itu kan nggak bisa difaktualkan. Caranya yaitu dengan alat intuitif, ya. Jadi ada pengetahuan yang itu bisa kita buktikan secara empiris, tapi ada pengetahuan kita yang itu tidak bisa kita buktikan secara empiris. Jalannya yaitu dengan intuitif. Jadi intuitif ini melampaui sesuatu yang sifatnya faktual. Makanya dalam agama, daripada kita sibuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita buktikan, tidak bisa kita faktualkan, maka imanilah saja, percayailah saja kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu maha baik. Nah, katanya John Locke, pengetahuan kita tentang Tuhan itu jalannya dengan intuitif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada pengetahuan yang sifatnya demonstratif. Ya, pengetahuan ini katanya John Locke itu melibatkan memori. Ya, jadi kita sudah mengetahui ide-ide yang sudah kita dapatkan. Kalau kita tadi manusia lahir dalam keadaan kosong, sebagaimana kertas yang masih kosong, ya, kita diwarnai oleh lingkungan kita mengetahui macam-macam melalui alat indrawi, sehingga melahirkan ide-ide yang kita dapatkan. Kalau sudah masuk adanya ide yang macam-macam itu masuk ke dalam diri kita, itu nanti lahir yang namanya memori. Kita mengingat sesuatu yang sudah kita pelajari dan sudah kita dapatkan. Nah, pengetahuan demonstratif ini yaitu melibatkan memori. Kalau kemarin saya misalkan melakukan sesuatu yang baik, baru teman-teman itu mengingatnya, oh saya tak melakukannya lah karena kemarin sesuatu yang baik. Nah, itu demonstratif. Kita tahu pengetahuannya, kemudian kita aktualisasikan, kemudian kita aktualkan, ya, kita implementasikan. Kayak teman-teman dalam dunia fikih itu diajari syarat dan rukunnya tentang wudhu. Kalau itu hanya mengetahui saja, itu belum pengetahuan demonstratif, ya. Teman-teman sudah mempelajari tentang tata cara wudhu, itu kan masuk ke dalam memori kita. Kalau kita melakukannya secara langsung, wudhu yang benar sesuai dengan rukun dan syaratnya, itulah yang disebut pengetahuan demonstratif. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pengetahuan sensitif, ya. Jadi katanya John Locke, pengetahuan sensitif ini membentang sejauh indera kita itu mampu melihatnya, ya. Yang itu ketika objek itu hadir di depan kita yang sebagai subjek, dan itu objek yang hadir itu mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi pengetahuan kita sejauh ini sejauh mana, itu tergantung alat indrawi kita itu mampu menangkapnya, ya. Kalau alat indrawi kita tidak mampu menangkapnya, kita tidak mampu mengetahui sesuatu yang itu tidak bisa kita dapatkan melalui alat indrawi. Itulah yang disebut pengetahuan sensitif, sejauh alat indrawi kita mampu menangkapnya. Oke, itu ya. Itu hierarkis pengetahuan menurut John Locke. Nah, ini kita kan sudah membahas pengalaman, sumber ide-ide, sumber pengetahuan, ya. Lalu katanya John Locke, ada batas realitas pengetahuan itu. Jadi coba dicek ya, pengetahuan kita itu sejauh mana, sebatas apa. Nah, John Locke ini punya 4 pandangan.
Yang pertama apa? Pengetahuan kita itu dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki, ya. Karena tadi manusia mengetahui sesuatu yang itu dari pengalamannya, alatnya itu adalah alat indrawi. Dari alat indrawi kita kan mengetahui objek-objek yang itu macam-macam, iya kan? Mengetahui ini dan ini, lahir yang namanya ide yang masuk ke dalam akal budi kita. Dan kita yang sebagai subjek itu dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Ya, kayak teman-teman sejak SD sudah belajar, SMP sudah belajar, apalagi pengalamannya pun juga macam-macam, yang ditemui pun juga macam-macam, punya pengetahuan macam-macam, dan kita dibatasi oleh pengetahuan kita yang sudah kita miliki, ya kan? Kayak teman-teman itu loh sudah membaca buku yang banyak sekali. Saya mengalami sendiri, seolah-olah buku yang kemarin yang saya baca seolah-olah itu membatasi diri saya sendiri, seolah-olah yang saya pelajari itu tertumpuk oleh buku yang baru saja saya baca. Jadi kita dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Bukan berarti banyaknya ide ini meluaskan cara pandang kita. Ternyata pun sebaliknya, kita dibatasi oleh banyaknya pengetahuan yang kita miliki. Itulah batas realitas pengetahuan yang pertama. Yang kedua apa? Kita yang sebagai manusia, kita itu tidak bisa memiliki pengetahuan lebih jauh dari persepsi yang bisa kita miliki antara persesuaian dan pertentangan. Tadi John Locke mengibaratkan kalau kita mengetahui hitam, otomatis itu bukan putih. Selain dua pertentangan itu, kita tidak mampu mengetahui yang lain antara putih dan hitam. Misalnya kita mengetahui siang itu bukan malam. Itu kan dua pertentangan yang berbeda, dan kita tidak bisa mengetahui selain itu. Jadi kita itu apa? Dibatasi pengetahuan kita dari persepsi antara persesuaian dan pertentangan. Kalau ada laki-laki dan perempuan, kalau ada laki-laki ya ada perempuan, ya. Nanti ada bencong dan lain sebagainya, pasti punya kelamin yang itu tidak bisa keluar antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan pengetahuan kita sampai hari ini itu kan hanya sebatas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu kita tidak bisa mengetahuinya. Artinya apa? Pengetahuan kita dibatasi antara persesuaian dan pertentangan. Ya, di luar itu kita tidak bisa menjangkaunya, di luar itu kita tidak bisa mengetahuinya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini sangat jelas katanya John Locke. Pengetahuan kita itu dibatasi oleh pengalaman kita sendiri. Ya. Jadi di luar pengalaman yang tidak kita alami, kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Karena manusia itu bukan a priori, melainkan apa? A posteriori. Jadi kita mendapatkan ilmu yo sejauh pengalaman yang kita alami sendiri. Ya. Tapi kita tidak mungkin mengenali sesuatu yang itu bukan dari hasil pengalaman kita. Itu nggak mungkin katanya John Locke. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Pengetahuan sensitif tidak jauh dari eksistensi akan objek-objek yang hadir pada panca indera kita. Ini sebagaimana tadi, pengetahuan kita sejauh panca indera kita mampu menangkapnya atau tidak. Ya, kayak tadi loh John Locke itu mengibaratkan objek-objek itu seperti halnya segel yang terkunci. Dan kita sebagaimana lilin karena kita punya alat indrawi. Kalaupun ada objek-objek macam-macam, tapi kok alat indrawi kita tidak mampu menangkapnya, ya kita tidak mengetahui sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Makanya John Locke ini menegaskan luasnya jangkauan pengetahuan kita itu bukan hanya karena kekurangan realitas akan benda-benda yang ada, tetapi apa?
tetapi juga karena kurangnya luas ide-ide kita sendiri. Jadi kita yang sebagai manusia itu dibatasi oleh ide-ide kita sendiri, keterbatasan panca indera kita yang tidak bisa menjangkau objek-objek realitas yang ada. Termasuk apa? Termasuk pun juga realitas yang hadir itu ya tergantung panca indera kita mampu menangkapnya atau tidak. Kita dibatasi oleh itu. Ya, itulah batas dan realitas pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu sejauh mana, batasnya di mana, coba dicek ya. Sejauh pengalaman itulah kita mendapatkan ilmu. Sejauh panca indera kita mampu menangkap sesuatu objek, itulah sejauh pengetahuan kita yang kita dapatkan sampai hari ini. Oke, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi, masih ada 2 slide. Oke, kita tuntaskan. Selanjutnya apa? Ini pengetahuan tentang eksistensi. Teman-teman yang haus boleh meminum dulu. Coba kita cek ya. Dalam cermatannya John Locke ada pengetahuan tentang eksistensi Tuhan. Ada pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, eksistensi tentang benda-benda. Ini sifatnya berbeda-beda, katanya beliau. Yang pertama, kita mengetahui eksistensi Tuhan, ya. Karena apa? Karena manusia tadi tidak memiliki yang namanya ide bawaan. Melainkan apa? Manusia mengetahui Tuhan yaitu dari pengalaman. Kita hari ini beragama, meyakini adanya Tuhan yaitu hasil dari pengalaman kita, lingkungan kita. Mungkin kalau teman-teman lingkungannya orang ateis semua, tidak ada orang beragama, mungkin teman-teman pun juga menjadi orang ateisme. Ya kan? Kok teman-teman lingkungannya orang beragama, ya, tokoh agama, orang yang suka ngaji, yang meyakini adanya eskatologis, itulah yang mewarnai pengetahuan kita tentang eksistensi Tuhan. Ya, jadi teman-teman itu nggak boleh sombong. Wah, aku tak mencari Tuhan sendiri. Loh, Tuhan itu mau dicari di mana? Tuhan itu nggak jauh dari kita kok. Iya kan? Ada kan hari ini teman-teman kita, aku tak mencari agamaku sendiri, aku tak mencari Tuhanku yang sendiri, saya nggak mau beragama sebelum saya menemukan Tuhan. Loh, bagaimanapun Tuhan itu ya nggak bisa kita temukan karena dia barang imaterial, nggak bisa disentuh, nggak bisa ditangkap secara faktual. Makanya kita mengetahui eksistensi Tuhan yaitu hasil dari lingkungan kita. Lingkungan kita yang mencetak akhirnya kita meyakini sesuatu yang diyakini oleh lingkungan kita. Akhirnya kita mengetahui eksistensi Tuhan. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha lembut, ya. Tuhan itu maha bijaksana. Loh, kita mengetahui Tuhan yang maha lembut, yang maha bijaksana, yaitu gara-gara lingkungan kita yang mewarnai keyakinan kita. Makanya kan hari ini ada orang yang beragama yang itu marah-marah, ya, dikit-dikit tekbir macam-macam. Tapi ada orang yang beragama yang itu lembut, santai, hidupnya pun juga nggak progresif dan macam-macam, ya. Yo itu yo tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya dikit-dikit Allahu Akbar, yo dirinya pun juga mengikuti. Ya, kalau lingkungannya kok santai aja lah, hidup ini hanya mampir ngombe, hidup ini sementara, bahagia nanti di akhirat, sengsara nggak apa-apa, menderita nggak apa-apa, yang penting nanti bahagia di akhirat. Teman-teman kan mengikuti itu, punya perspektif itu, yo gara-gara lingkungannya yang punya anggapan sebagaimana teman-teman diwarnai oleh itu, dan itu mewarnai cara berpikirnya teman-teman, mewarnai cara beragamanya teman-teman, ya. Dan John Locke ini punya pandangan yang unik tentang Tuhan.
Katanya beliau apa? Tuhan adalah sumber semua pengetahuan dan kekuatan yang ada dalam dunia. Jadi adanya pengetahuan yang ada, yang kita ketahui, yaitu adalah pengetahuannya Tuhan. Sumbernya adalah dari Tuhan, sehingga kita mengetahuinya. Jadi pengetahuan yang ada, yang hari ini macam-macam, yang dimiliki oleh agama Kristen, Islam, Yahudi, atau orang Yunani kuno, itu adalah pengetahuan yang satu, yang sumbernya itu adalah dari Tuhan. Makanya kalau kita mengetahui ini, kita nggak boleh mudah menyalahkan itu salah, itu kafir, itu musyrik loh. Kita nggak boleh demikian, karena katanya John Locke, semua pengetahuan sumbernya itu adalah dari Tuhan, termasuk pengetahuan yang kita ketahui. Walaupun manusia mendapatkan pengetahuan, itu alatnya indrawi, melalui pengalaman. Termasuk pun juga kekuatan yang ada di alam semesta ini, sumbernya itu adalah Sang Maha Kuat, yaitu adalah Tuhan. Jadi John Locke sangat agamis sekali ya. Mungkin kita yang hari ini merasa sangat soleh ya, tapi kita nggak punya pandangan tentang itu. Tapi John Locke yang orang barat itu punya pandangan yang luar biasa tentang Tuhan. Termasuk apa? Tuhan adalah uneternal. Maksudnya apa? Tuhan itu di luar jangkauan. Tuhan adalah most powerful. Dia adalah yang paling kuat. Termasuk apa? Tuhan adalah most knowing being, yang paling kuat keberadaannya. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu nggak bisa dijangkau, nggak bisa disentuh, nggak bisa kita temui. Tapi dia apa? Most powerful. Dia itu paling kuat dan most knowing being ya. Jadi dia itu apa? Yang keberadaannya itu yang paling mengetahui. Itulah yang disebut Tuhan. Itu yang dimiliki manusia tentang eksistensi Tuhan. Yang kedua apa? Yaitu tentang eksistensi diri kita sendiri. Ini pun juga unik dari John Locke. Katanya beliau apa? Saya tahu bahwa saya tidak ada dari keabadian, tetapi saya ini memiliki awal. Tetapi yang awal ini menghasilkan semua yang ada. Jadi manusia lahir di dunia ini ya, itu bukan dari keabadian. Ya. Jadi ada keabadian yang itu di luar alam semesta. Sedangkan manusia lahir di alam semesta ini itu bukan dari tapi saya yang itu hadir di alam dunia ini, saya menyadari kalau saya tidak ada dari keabadian. Tapi saya memiliki awal. Ya, tetapi yang awal ini menghasilkan semua yang ada. Kita tahu macam-macam, ya, hasil dari yang namanya pengalaman tadi. Nah, ada yang awal itu tidak dihasilkan oleh ada yang lain. Jadi ada sesuatu yang paling awal, yang itu tidak ada yang mengawalinya. Bahkan tidak ada orang yang menjadikan awal itu nggak ada. Akhirnya apa? Pengetahuan akan eksistensi diri kita sendiri itu memiliki hubungan dengan pengetahuan akan eksistensi Tuhan. Dalam bahasa agama apa? Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau kita mengetahui diri kita yang sebenarnya, kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Kalau kita mengetahui eksistensi kita sebagai manusia, maka secara tidak langsung kita akan mengetahui eksistensi keberadaan Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita mengetahui diri kita, kita tahu kita ini manusia yang hadir dari ketidakabadian. Dan kita hadir ini pun juga sementara. Kalau kita ada, pasti ada yang mengadakan kita. Yang mengadakan kita pasti sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Kalau kita tidak abadi, pasti yang mengadakan kita pasti sesuatu yang abadi. Dia ada, tapi nggak ada yang mengadakan. Makanya jalan untuk mengetahui Tuhan, step pertama yaitu ayo kita
mengenali diri kita. Makanya dalam bahasa filsafat, ayo kita jangan berhenti who am I, mengetahui siapa kita. Nanti puncaknya apa? Kita mengetahui eksistensi Tuhan yang sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pengetahuan akan eksistensi benda-benda. Jadi kita itu mengetahui eksistensi adanya objek-objek yang ada di luar diri kita, itu sejauh mereka hadir dan yang bisa ditangkap oleh alat indrawi. Ini sebagaimana tadi ya. Jadi alat indrawi kita menangkap sesuatu ya sejauh itu kita mendapatkan ilmu. Tapi kok panca indera tidak mampu menangkap sesuatu objek, ya kita tidak punya pengetahuan tentang itu, ya. Jadi benda-benda itu eksis, hadir sebagai objek yang kita tangkap melalui panca indera, kemudian masuk ke dalam diri kita. Lahir yang namanya ide, dan ide nanti macam-macam masuk ke akal budi kita mengolahnya, itulah yang disebut memori, kita mengingat-ingatnya. Oke, terakhir ini ada akal budi. Jadi katanya John Locke, manusia itu makhluk yang paling unik, yang membedakan dengan binatang yang lain. Kenapa manusia itu unik dan istimewa? Karena manusia itu punya akal budi yang itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Makanya dalam dunia filsafat sering menegaskan, ayo kita berpikir, karena kita itu manusia yang mulia, karena kita itu makhluk yang paling istimewa, yang itu menduduki di alam realitas alam semesta ini, yang kita itu mengalahkan semua makhluk yang ada. Karena kita itu punya akal budi, kita punya akal, ya, kita punya kolbu, maka gunakanlah itu. Tapi kita menyadari ini, kita manusia yang mulia, punya akal, tapi kok kita nggak mau belajar, nggak mau berpikir, yo hierarkis kita menurun. Yang mulanya kita manusia mulia, sekarang kita terdegradasi, kita nggak mulia lagi. Level kita kayak binatang, karena kita nggak mau menggunakan akal budi kita. Kenapa kita mulia? Kenapa kita istimewa? Ya karena kita mau menggunakan akal budi kita. Tapi kita menyadari kalau kita itu punya akal budi tapi nggak kita pakai, yo bagaimanapun level kita yo kayak binatang. Ya, makanya kita jangan berhenti berpikir, kita jangan berhenti yang namanya tadi, reflection, yaitu merefleksi diri kita, memikirkan diri kita ke dalam. Oke, itu ya. Makanya ada 4 fungsi akal budi. Yang pertama apa? Fungsi yang pertama, akal budi ini mampu menemukan dan menyelidiki bukti-bukti, ya, untuk bisa dikatakan sesuatu yang benar, dan ini sebagai keabsahan ilmu pengetahuan, maka harus dibuktikan secara empiris, ya. Kalau mengatakan sesuatu kok nggak bisa dibuktikan, yaitu bukan ilmu pengetahuan, itu pun juga bukan kebenaran. Akal budi itu fungsinya yang pertama itu. Yang kedua apa? Mengatur adanya premis-premis dalam logika. Jadi premis-premis yang macam-macam itu, akal budi itu menghubungkannya, kemudian mengolahnya. Kayak tadi John Locke, akal budi ini nggak pasif, melainkan selalu mengolahnya. Jadi dengan adanya banyak objek-objek yang ada, kita mendapatkan ide yang macam-macam. Akal budi ini mengolahnya sehingga mudah dipahami. Jadi teman-teman hari ini memahami sesuatu kemudian diucapkan, menerangkan kepada audiens. Tapi kok saat menerangkan sulit dipahami, terbelit-belit, macam-macam, sulit dipahami, artinya akalnya teman-teman itu, akal budinya itu belum digunakan. Makanya apa? Biar saat kita menyampaikan mudah dipahami, logikanya pun juga jelas, sistematis, ayo kita gunakan akal budi. Jadi sesuatu yang itu jelimet kemudian kita olah menjadi sesuatu yang
mudah dipahami, mudah dicerna, mudah didengar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, akal budi itu fungsinya apa? Yaitu menghubungkan logika. Ya, jadi logika itu alat berpikir. Jadi ada rumus-rumus yang harus kita aturi, yang harus kita patuhi. Biar apa? Biar cara berpikir kita sistematis, biar kita tidak cacat logika. Yang terakhir kemudian apa? Dengan akal budi ini yang kita miliki, karena tadi kita manusia yang mulia, dengan menggunakan akal budi, dengan akal budi tersebut kita mampu menarik suatu sintesa atau suatu kesimpulan yang valid, yang benar. Ya, itu 4 fungsi akal budi. Oke, terakhir ini penegasannya terakhir sebagai kesimpulan dari pandangannya John Locke tentang empirisme. Katanya beliau apa? No man's knowledge here can go beyond his experience. Jadi tidak ada pengetahuan di sini yang dapat melampaui pengalamannya. Pengetahuan kita sejauh mana, ya, tergantung pengalaman kita, tergantung alat indrawi kita menangkapnya. Kalau alat indrawi kita tidak mampu menangkapnya, ya sejauh itulah pengetahuan kita. Dan pengetahuan kita tidak mampu melampaui sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh alat indrawi. Makanya coba teman-teman dicek pengetahuannya hari ini sejauh mana. Pasti semuanya itu bisa ditangkap oleh yang namanya pengalaman, hasil dari yang namanya pengalaman. Alatnya yaitu indrawi. Itulah yang disebut aliran empirisme yang diwakili John Locke. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.